Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktavia selaku penyaji kedua dari kelompok 3 Budaya Melayu. Yang terhormat Profesor Dr. Hasnah Faiza ARM HUM dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati. Provinsi Riau memiliki 2 kota dan 10 kabupaten yang di dalamnya menyimpan berjuta keanekaragaman hayati, termasuklah di dalamnya flora dan fauna. Secara sederhana, flora adalah tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah hewan. Dan jika diartikan secara umum, flora adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi, baik itu di darat maupun di air. Flora dan fauna memiliki habitat, daerah, dan strata geologinya yang berbeda, sehingga hal ini membuat setiap daerah memiliki ciri khas flora dan faunanya masing-masing, atau juga biasa disebut dengan flora dan fauna endemik. Saya contohkan, Papua memiliki endemik fauna endemik burung cendrawasih, Kalimantan memiliki pesut mahakam, dan Riau sendiri memiliki burung serindet sebagai fauna endemiknya. Sedangkan flora endemik, Riau memiliki pohon meranti dan pohon nibung sebagai flora endemik. Baiklah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu alam dalam pandangan budaya Melayu Riau. Alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup. Dalam dunia Melayu, ruang kehidupan dikatakan sebagai saujana atau hamparan luas sejauh mata memandang yang dijaga dalam adat dikungkung oleh negeri. Sebagai unsur pembentuk alam, dalam adat Melayu, hutan tanah adalah ruang kehidupan komunal dengan urutan fungsinya masing-masing. Ruang kehidupan itu membentuk satuan wilayah tradisional yang didistribusikan secara umum ke dalam lanskap tempat. Fungsi dan pembagian ruang itu dikelola secara ketat melalui lembaga kekuasaan tradisional tali berpilin tiga yang berurat berakar dalam komunitas, baik yang berbentuk kerajaan atau kesultanan maupun adat atau kedatuan. Apabila satuan wilayahnya berbentuk kerajaan atau kesultanan, maka distribusinya disahkan oleh raja atau sultan, sehingga kepemilikannya disebut hutan tanah kayat. Dan apabila satu nilainya berbentuk pemerintahan adat, maka satuan wilayahnya disebut hutan tanah ulayat. Selanjutnya kita masuk ke materi alam terkembang Jadigu. Unsur penting wilayah adat Melayu Riau yaitu tanah dan hutan. Kedua unsur ini memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai penanda eksistensi dan marwah sebagai lambang tua dan marwah, harkat dan martabat suatu kaum, suku dan puak. Hal ini menjelaskan, masyarakat adat yang tidak memiliki hutan tanah dianggap sebagai masyarakat terbuang, hidup menumpang, dan oleh karena itu dipandang malang. Konsekuensinya, orang Melayu wajib membela dan memelihara hutan tanahnya sebagai wujud dari penjagaan harkat martabat tua dan marwah. Yang kedua, sebagai sumber falsafah dan dinamika kebudayaan. Hutan tanah dengan segala isinya adalah sumber etika dengan nilai-nilai yang mewujudkan tunjuk ajar dalam kehidupan sebagai penanda. Tanda orang memegang adat, alam dijaga, petuah diingat. Tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan tanah. Tanda orang berpikiran panjang, merusak alam, ia berpantang. Oleh karena itu, apabila hidup hendak senonoh, hutan tanah dijadikan contoh. Apabila hidup hendak selamat, hutan tanah jadikan ibadah. Apabila hidup hendak berilmu, dan tanah dijadikan guru. Apabila hidup hendak terpuji, hutan dan tanah disantuni. Fungsi yang terakhir adalah sebagai sumber nafkah. Hutan tanah dengan segala isinya dijadikan sumber pemenuhan nafkah setiap makhluk. Asas ini mengharuskan bahwa pemanfaatan hutan tanah dilakukan dengan arif dan bijak, cermat dan hemat, supaya manfaatnya dapat berlanjut turun-temurun. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.